Kalau ditanya disuruh cerita lagi, aduh asli ya. Mungkin ini banyak banget yang penasaran karena buat aku itu kayak satu momen yang nggak akan keulang, nggak boleh keulang. Kekompakan ini jangan terulang lagi. Pertama kali sih masuk rumah sakit berlima, itu luar biasa banget. Jadi gini ceritanya, hari Jumat si Bill mau sekolah, mendadak panasnya tinggi, panasnya 39-an gitu. Terus aku bilang, udah Bill jangan sekolah lah, di rumah aja. Udah di rumah, akhirnya dia ngikut aku tuh ke rumah sakit. Aku jenguk temen, ada yang lahiran, tapi teler banget. Cuman aku pikir, panas biasa, besok udah enakan gitu. Taunya besoknya seharian dia masih teler lagi, nggak ada perubahan. Mukanya bengkak banget, teler banget. Dia akhirnya bilang, yaudah deh di kamar aja yuk tiduran. Tiduran dia di kasur seharian. Aku nemenin dia, karena kan buat aku lagi sakit, pasti anak pengen deket kita. Akhirnya aku tiduran di kasur berdua sama dia. Gak lama aku tiduran di kasur, Kala tiba-tiba mau gabung, dia badan aku gak enak juga. Yaudah kita tiduran bertiga di kasur. Pas kita bertiga tiduran di kasur, aku udah mulai ngerasa, kok aku mulai meriang ya, kok aku mulai gak berhenti, dan aku juga batuk gitu kan. Kala juga. Akhirnya sore-sore tiba-tiba panas kita bertiga. Aku si Bill Kala tuh panas sampai ke 40. Terus aku bilang, wah gawat nih ketularan gitu kan. Akhirnya minum obat. Anehnya tiap minum obat turunnya cuma 39. Usia kan turunnya ke 37 gitu kan, 38, 37, tapi turun cuma 39, jadi masih tinggi juga. Terus udah gak enak banget badanku. Alhamdulillah ada Kak Ukoy, gurunya anak-anak, datang ke rumah, ngebalurin badan pakai kutus-kutus. Terus kita tidur, udah gak berdaya banget. Dan Mas Anu lagi syuting, jadi Mas Anu emang lagi gak bisa bantuin apapun. Udah gitu pas jam 11 malam, karena kala panasnya masih tinggi, aku juga, cuman mereka berdua udah bisa tidur dengan pules. Aku nggak bisa tidur sama sekali, palaku pusing hebat, palaku pusing luar biasa, dan aku nggak bisa merem. Karena aku merem itu muter, tapi kalau aku buka mata juga pusing, jadi serba salah. Akhirnya aku bilang, udah deh karena kalau udah bisa tidur, aku sama mama ke rumah sakit aja gitu kan. Aku cek rumah sakit, selama di rumah sakit padahal minum obat, udah diinfus, palaku nggak hilang sakitnya, diinfus paracetamol. Akhirnya aku dikasih tambahan obat Neralgin gitu. Abis dikasih Neralgin udah mulai enak. Akhirnya kata dokter, Sas kamu dirawat dulu ya, kita cek dulu kondisinya, besok observasi. Udah kayak gitu aku dirawat semalam. Cuman malam itu aku nggak bisa tidur nyenyak karena aku selalu ngecek ke Mbak di rumah, Mbak Siti, Mbak Diana, gimana sih Bill Kala, panasnya naik lagi nggak, panasnya naik nggak, dan panasnya naik lagi si Kala. Akhirnya Kala dianterin sama Kabah ke UGD deket rumah buat dikasih obat penurun panas gitu kan. Jadi penurun panasnya dikasihin dari lewat pantatnya gitu, karena dari minum udah nggak bisa turun. Udah Kala pulang, tiba-tiba besok sorenya, baru aku semalam dirawat. Sorenya jam 3 Mbak Siti sama Mbak Diana nelfon Kak Iya, kenapa semua anak Kak Iya panasnya 39 sampai 40. So bilang, iya maksudnya karena Kala kan? Enggak, Kak Iya, Kabah sama Bre juga panasnya sampai 40. Itu aku terima telepon itu udah cuman bisa nangis karena aku kayak ngerasa badanku belum enak, aku belum bisa tidur, aku masih pusing, panasku masih naik turun. Tiba-tiba anakku empat-empatnya juga panas tinggi gitu kan, dan Mbak udah kewalahan karena kayak mereka ngasih Sanmol, mestinya kalau ngasih paracetamol 2 jam kemudian tuh udah turun 1 jam, terus baru naik lagi nanti 4 jam atau enggak 6 jam kemudian, tapi ini 2 jam udah naik lagi. Jadi karena jaraknya 2 jam, mereka belum bisa kasih ibuprofen karena minimal jaraknya 4 jam. Mereka udah nggak tahu lagi harus ngasih obat apa untuk nurunin panas, dan kita kan takut kecolongan ya, ada yang step, ada yang kejang karena panasnya terlalu tinggi. Akhirnya aku bilang, udah deh mereka bawa ke rumah sakitku semua, rawat aja semua di sini kalau emang harus dirawat. Nyampe rumah sakit, dicek semua panasnya. Akhirnya emang dokter anak juga memutuskan, Bu dirawat aja deh, kita ambil darah, kita cek kenapa nih panasnya nggak turun dari 39 sampai 40. Nah, kamar nggak mungkin aku kasih 5 kamar, karena kalau kasih 5 kamar siapa aja yang mau jagain. Akhirnya aku ngambil 2 kamar yang VIP. Terus 2 kamar yang VIP aku taruh misalnya 1 Sibil, 1 Kala. Terus ngambil kasur dari kelas 1 ditaruh di kamar yang VIP ini. Jadi per kamar 2 anak. Jadi 1 bisa dibantu jaga sama Mbak Siti, 1 bisa sama Mbak Diana. Akunya masih panas tinggi, jadi aku masih harus dirawat juga. Aku nggak bisa ngejagain mereka. Jadi 3 kamar di rumah sakit. Udah mulai dirawat. Hari pertama masih pada panas tinggi, hari kedua udah mulai turun, hari ketiga udah mulai stabil. Akhirnya kita semua bisa pulang. Hasil darah bagus aja, cuman emang CRP-nya Kala tuh infeksi bakterinya tinggi, nggak boleh lebih dari 5, Kala tuh 37. Terus kalau Bre
itu batuk pilek. Kalau Kala radang, kalau Sibil fever unknown sama kayak aku, jadi kayak hasil darahnya bagus tapi panas tinggi, nggak tahu kenapa. Ya udah dijalanin. Aduh itu luar biasa banget sih. Di rumah sakit aku cuman muter dari tiap satu kamar ke satu kamar lain. Terus di hari ketiga, di hari pulang, Mbak Siti sama Mbak Diana ketularan sakit yang sama. Jadi ya di saat kita semua udah sehat, Mbak Diana sama Mbak Siti baru fase hari pertama demam tinggi 39,7 Mbak Diana. Mbak Siti juga 39,1. Aku yang kayak ya Allah kenapa ini muter di keluargaku. Dan nah buat aku agak vital juga kalau Mbak Dia sama Mbak Siti sakit, karena aku cuma bisa berharap sama mereka bantuin aku, karena ke hari itu aku keluar rumah sakit itu kondisinya pun aku belum sehat banget. Karena Mas Hanung sadar dia lagi nggak bisa nemenin, dia lagi syuting juga. Mas Hanung alhamdulillah nelfon mama mertua, nelfon Uti dari Jogja. Akhirnya Uti sama sahabatku Mbak Wikan dari Jogja datang ke Jakarta. Jadi aku keluar rumah sakit, sampai rumah udah ada Uti sama Mbak Wikan. Mbak Siti sama Mbak Diana udah tergeletak nggak berdaya. Mereka udah cuma di kamarnya, panas tinggi, nggak bisa turun, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya anak-anak baru keluar dari rumah sakit dibantu urusin sama mertua sama Mbak Wikan itu, sama Mbak Ina yang emang di rumah gitu kan. Ya udah, alhamdulillah hari itu udah terlewati. Mbak Siti sama Mbak Diana sakitnya juga 2 hari aja. Terus ketika Mbak Siti udah mulai teriak-teriak lagi di rumah, Uti bilang nih udah mulai sehat nih dia nih karena udah berisik lagi. Udah akhirnya mertuaku pulang di hari keempat sama Mbak Wikan. Sekarang kita semua udah stabil sih. Dari sekolah ditanya sama salah satu orang tua murid perwakilan gini, dia anak-anak sakit apa? Karena orang tua yang lain pada takut nih anak lo sakit gitu kan. Sakitnya apa sih? Takut nular gitu kan. Ya aku wajar sih memahami banget ketakutan orang tua yang lain, karena tiba-tiba sakit satu keluarga gitu kan, barengan di rumah sakit, takutnya kan nular ke anak lain dan sakitnya juga nggak jelas. Nah, aku jelasin sih, hasil darah kita baik, cuman nggak tahu kenapa kayak wabah gitu. Terus orang tua muridnya bilang jangan sekolah cepet-cepet ya. Loh kenapa? Aku bilang takut ketularan anak yang lain, ibu-ibunya pada takut. Kayak oke, tapi aku mencoba memahami gitu. Aku malah menghargai ada orang tua yang bisa begitu terbuka, bisa bilang bahwa semua orang tua takut nih anak lo sakit apa sih, jangan masuk buru-buru ya ntar nularin anak kita gitu kan. Aku nggak tersinggung sama sekali, aku malah memahami karena aku juga orang tua. Ketika ada teman anak yang sakit satu keluarga gitu kan, dirawat semua terus sakit yang nggak jelas kan, pasti kita worry juga, takut anak kita ketularan. Alhamdulillah setelah seminggu anak-anak nggak sekolah, sekarang udah mulai sekolah lagi, udah mulai stabil. Satu pengalaman yang luar biasa banget, yang nggak pengen keulang kekompakannya. Ini terlalu kompak. Aku 4 anak, Mbak Diana, Mbak Siti, kita terlalu kompak, kita sakitnya barengan. Ya semoga nggak keulang lagi. Kalau sekarang sih aku cuma bisa bersyukur udah melewati masa itu, masa yang berat banget, karena kita sakit aja nggak gampang kan gitu. Aku aja tuh kalau sakit masih suka nangis, karena aku masih suka nyariin mama atau nggak nyariin Mas Hanung, kayak gak enak badan tuh masih aduh. Ya semua orang kalau sakit kan pasti agak manja gitu kan. Tiba-tiba harus ngadepin anak sakit satu udah bikin stres, ini 4 anak sakit gitu. Cuman ya Allah lagi ngasih ujian, semoga abis ini bener-bener aku bisa naik kelas, bisa lihat semua semua maksudnya dari Allah, kenapa sih dikasih ujian seperti kemarin, jadi lebih bersyukur sama semua kesehatan. Sekarang bangun tidur ngerasa badan enak, ya Allah makasih ya badan aku enak banget hari ini. Terus ngeliat anak-anak sehat, ya Allah makasih ya nikmatmu luar biasa banget, anak-anak sehat. Banyak yang nanya juga, gila masuk rumah sakit berlima, bilnya gimana tuh bayarnya? Mahal loh dirawat sehari, tapi alhamdulillah aku sama Mas Hanung juga udah mempersiapkan anak-anak kita keluarga alhamdulillah ikut asuransi. Jadi bayarnya juga nggak terlalu syok, di cover sama asuransi. Mungkin ada kelebihan sekitar 3 juta yang kita harus bayar. Ya nggak masalah sih, dibanding ngebayangin nggak sih kalau aku nggak pakai asuransi. Kemarin per orang aja habisnya 9 jutaan. 9 kali 5, 45 juta. Mahal banget kan gitu. Jadi alhamdulillah aku pakai asuransi, jadi kemarin cuma nggak cover 3 juta. Ya cuma nambahin 3 juta. Banyak yang curious soal bill. Itu mahal banget ya gitu kan. Iya mahal banget. Cuma alhamdulillah, jadi buat semua kalau bisa ikut asuransi, karena cuma dalam waktu 3 malam menghabiskan duit sampai puluhan juta gitu kan kalau kita nggak siap uang. Ya alhamdulillah udah terlewati. Makasih doanya. Aduh semoga nggak keulang lagi akhir tahun dan awal tahun yang cukup berat. Semoga
ya nggak kejadian gini lagi, sehat semua.